Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Arsitektur Enterprise kelas 5C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menilai Perusahaan Jasa Keuangan Global tentang Efektivitas Arsitektur Perusahaan menggunakan Naomi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 2 itu sendiri, yaitu ada saya sendiri Saman Yusuf, ada Muhammad Ridho Al-Ghifari, ada Adip Fahri Kafabi, dan ada Barata Persada Putra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Oke, dimulai dari abstrak. Organisasi besar semakin menyadari manfaat arsitektur perusahaan dan banyak berinvestasi di dalamnya. Namun banyak dari organisasi tersebut berjuang untuk benar-benar efektif dengan arsitektur. Untuk menemukan titik perbaikan, kami telah mengembangkan pendekatan untuk menilai organisasi pada efektivitas arsitekturnya. Pendekatan untuk melakukan penilaian tersebut bernama Normalized Architecture Organization Maturity Index atau NAOMI. Pendekatan kami menilai organisasi pada efektivitas arsitekturnya dengan 3 perspektif penting. Yang pertama ada kesadaran arsitektur, yang kedua keselarasan arsitektur, dan ketiga kematangan arsitektur. Pendahuluan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan untuk meningkatkan dan memvalidasi pendekatan, kami melakukan penilaian di organisasi klien. Berdasarkan pelajaran yang didapatkan selama penilaian tersebut, kami menyesuaikan model kami sehingga menjadi lebih berorientasi kepada praktik. Naomi. Yang pertama ada variabel penilaian. Pendekatan penilaian kami menentukan efektivitas arsitektur organisasi. Hal ini menilai organisasi pada kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh arsitektur. Naomi menyediakan 3 variabel penilaian utama yang memberikan 3 perspektif berbeda tentang efektivitas arsitektur. Yang pertama ada awareness, maturity, dan yang terakhir ada alignment. Arsitektur awareness. Arsitektur perusahaan tidak tiba-tiba ada. Ini biasanya dimulai dengan tingkat yang belum matang dari arsitektur awareness. Asal-usul arsitektur awareness mungkin berbeda per organisasi. Mungkin anggota dewan menginisialisasi program arsitektur untuk mengatasi kompleksitas bisnis atau untuk membantu transformasi bisnis besar. Yang kedua, arsitektur maturity. Ketika ada tingkat arsitektur awareness tertentu, sebuah organisasi harus beralih dari hanya memikirkan arsitektur menjadi benar-benar menjalankannya. Arsitektur maturity menunjukkan seberapa baik fungsi arsitektur menerapkan arsitektur. Misalnya, seberapa baik arsitektur perusahaan overlay diterjemahkan ke dalam beberapa arsitektur domain tertentu. Yang ketiga, arsitektur alignment. Sebuah organisasi mungkin memiliki beberapa fungsi arsitektur yang fokusnya pada beberapa jenis arsitektur. Misalnya, satu fungsi yang bertanggung jawab untuk arsitektur TI dan satu fungsi yang bertanggung jawab atas arsitektur bisnis. Dalam kasus seperti itu, kunci untuk menjelaskan arsitektur TI dan bisnis tersebut dengan memastikan fungsi arsitektur yang bertanggung jawab bekerja sama. Kolaborasi tersebut disebut arsitektur alignment. Nah, yang selanjutnya ada variabel intrinsik untuk menentukan tingkat kesadaran, kedewasaan, dan keselarasan arsitektur organisasi. Naomi menggunakan 6 variabel intrinsik yang mendasari yang diambil dari arsitektur governance, arsitektur processes, communication through and about architecture, organizational support for architecture, organizational scope for architecture, human and other architecture resources. Fungsi arsitektur TI. Dilampirkan gambar 1, yaitu 6 variabel intrinsik yang mendasari menjelaskan 3 variabel kunci yang membuat efektivitas arsitektur organisasi. Gambar tersebut menunjukkan struktur Naomi menggunakan notasi yang diambil dari SDM, yang merupakan kerangka kerja untuk analisis statistik yang juga berisi berbagai teknik analisis yang kuat. Panah satu arah pada gambar menunjukkan bahwa variabel sumber menjelaskan variabel tujuan. Tanda panah berkepala 2 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berkolerasi. Yang pertama ada governance. Hal ini mewakili aspek manajerial dan organisasi dari arsitektur perusahaan. Fungsi arsitektur seperti unit,
atau departemen bisnis lainnya perlu menciptakan visi, misi, dan strateginya sendiri. Hal ini memungkinkan fungsi arsitektur memiliki fokus yang jelas, yang harus diselaraskan dengan strategi perusahaan bisnis atau TI secara keseluruhan. Poin yang kedua ada prosesis. Fungsi arsitektur harus secara jelas menggambarkan proses primer dan sekundernya. Proses utama melibatkan pengembangan, pemeliharaan, dan implementasi arsitektur. Hal penting dalam menggambarkan proses arsitektur adalah menggabungkan keterkaitannya dengan proses lain yang berada di luar fungsi arsitektur. Selanjutnya ada communication atau komunikasi. Deskripsi arsitektur dan model bertindak sebagai sarana untuk mengkomunikasikan keputusan kepada berbagai pemangku kepentingan melalui sudut pandang tertentu. Tingkat di mana fungsi arsitektur dapat berkomunikasi dengan para stakeholder melalui arsitektur adalah sangat penting dalam menentukan kemampuannya untuk menjadi efektif. Selanjutnya ada support, memperkenalkan dan menggunakan arsitektur menimbulkan perubahan organisasi. Fungsi arsitektur hanya dapat berhasil menerapkan arsitektur yang dibuatnya dengan dukungan seluruh organisasi. Hal penting dalam menentukan tingkat dukungan organisasi untuk program arsitektur perusahaan adalah tingkat penerimaan organisasi terhadap perubahan yang didorong oleh arsitektur. Scope, lingkup arsitektur organisasi menunjukkan bagian mana dari organisasi, departemen, unit, atau divisi mana yang terlibat dalam program arsitektur perusahaan. Presentasi semua departemen, unit bisnis, atau divisi yang bekerja sesuai arsitektur menunjukkan luasnya program arsitektur. Semakin luas arsitektur, semakin tinggi dampak organisasinya. Nah, poin terakhir ada resources, yaitu sumber daya yang dibutuhkan fungsi arsitektur untuk mengembangkan, memelihara, dan mewujudkan arsitekturnya ada dua. Pertama, dibutuhkan sumber daya manusia. Yang kedua, ia juga membutuhkan kerangka kerja atau framework. Selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner untuk memvalidasi model penilaian ini, kuesioner berisi 3 skala kesadaran arsitektur, keselarasan arsitektur, dan kematangan arsitektur. Memegang item Likert dengan skala penilaian 0 sampai 5. Item Likert ini didasarkan pada 6 variabel penilaian intrinsik, lihat dari bagian sebelumnya, dan subvariabel penjelasannya. Variabel-variabel ini membentuk topik item untuk setiap skala dalam kuesioner. 1. Kesadaran arsitektur. Indikasinya adalah deskripsi proses dari proses utama fungsi arsitektur ditulis dengan jelas. Kontradiksinya itu deskripsi proses dari proses utama fungsi arsitektur belum ditulis. Yang kedua ada kematangan arsitektur. Indikasinya adalah arsitektur dalam fungsi arsitektur bekerja sesuai dengan proses tertulis saat melakukan tugasnya. Dan kontradiksinya itu adalah arsitektur dalam fungsi arsitektur mengabaikan deskripsi proses tertulis saat melakukan tugas mereka. Ketiga ada penyelarasan arsitektur. Indikasinya adalah deskripsi proses menggambarkan bisnis yang selaras dan proses pengembangan dan pemeliharaan arsitektur TI. Kontradiksinya adalah deskripsi proses menggambarkan 2 proses pengembangan dan pemeliharaan arsitektur bisnis dan TI yang terpisah. Gambar 2, penyelarasan arsitektur dan kematangan arsitektur. Bisa dilihat di tengah gambar ini, bisnis turun ke bawah dan IT naik ke atas untuk diselaraskan. Ke kanan itu ada kematangan arsitekturnya. Model visualisasi. Untuk mewakili data yang dikumpulkan sama penilaian kepada klien, Naomi menyediakan 2 model visualisasi. Model yang ditunjukkan menghubungkan kematangan arsitektur pada sumbu horizontal dengan keselarasan arsitektur pada sumbu vertikal. Fungsi arsitektur mungkin hanya berfokus pada bisnis, murni pada TI, atau kombinasi keduanya di mana keselarasan antara keduanya adalah tujuan utama. Hanya organisasi dengan keselarasan penuh yang akan muncul di cakrawala tengah model ini. Maksudnya garis tengah, alignment. Perusahaan-perusahaan tersebut fokus secara merata pada aspek arsitektur TI dan bisnis.
dan sedemikian rupa sehingga bisnis dan TI bekerja sama dengan secara efektif. Organisasi yang diposisikan di atas cakrawala ini memiliki fokus pada bisnis, dan yang memiliki fokus pada TI ada arsitektur yang diposisikan di bawah cakrawala tersebut. Gambar selanjutnya itu ada gambar 3, kesadaran arsitektur dan kematangan arsitektur. Untuk ke atas itu merupakan kesadaran arsitektur dan ke kanan itu kematangan arsitektur. Nah, di sini ke atas tadi menggambarkan kesadaran arsitektur, dan pada tingkat kesadaran arsitektur terendah, sebuah organisasi mungkin mencari kesadaran. Dari sana, sebuah organisasi dapat mengikuti visi arsitekturnya. Tidak menciptakan visi mereka sendiri, tetapi menggunakan visi pesaing atau perusahaan konsultan. Tingkat kesadaran arsitektur tertinggi diwujudkan ketika sebuah organisasi menjadi visioner dalam hal arsitektur. Menciptakan visinya sendiri, yaitu menciptakan visinya sendiri. Sumbu X menggambarkan kematangan arsitektur, yang sama dengan sumbu X pada gambar 2. Tingkat kematangan arsitektur terendah mewakili organisasi di mana arsitektur sebagai suatu disiplin itu tidak ada, dan organisasi di mana arsitektur didukung membuat bagian tengah. Akhirnya, tingkat kematangan arsitektur tertinggi diwujudkan ketika sebuah organisasi sebagai arsitektur formal atau suatu disiplin. Selanjutnya ada proses penilaian. Fase proses penilaian. Penilaian dari Naomi tipikal mengetahui 5 fase. Fase pertamanya itu adalah selama fase orientasi, penilai mengumpulkan informasi umum tentang organisasi subjek dari dokumen atau sumber lain yang disediakan oleh klien. Juga tujuan dan ruang lingkup penilaian ditetapkan dan disepakati dengan klien. Penilai bersama dengan klien memilih anggota organisasi yang relevan dan menjadwalkan serta mempersiapkan wawancara dengan mereka. Selama fase pengumpulan informasi, asesor mengumpulkan dan mempelajari dokumentasi yang lebih rinci. Selain itu, penilaian juga melakukan wawancara. Selanjutnya, pada tahap analisis, asesor menganalisis informasi yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan awal. Asesor menyiapkan lokakarya umpan balik dan mengkomunikasikan kesimpulan awal dengan klien. Jika ada informasi yang hilang, penilai menjadwalkan dan melakukan wawancara lanjutan. Ini ada gambarnya, yaitu dari pertama itu orientasi, terus mengumpulkan informasi, menganalisis, feedback atau umpan balik, dan melaporkan report. Lanjut lagi, fase proses penilaian juga. Pada fase kesimpulan yang ditarik kepada anggota yang terlibat dari organisasi yang dinilai dalam sesi kelompok. Selama sesi ini, jalur pertumbuhan alternatif menuju perbaikan dibahas. Penilai dan klien bersama-sama menentukan alternatif mana yang paling memuaskan. Pada tahap laporan, asesor menghasilkan laporan akhir yang berisi hasil asesmen dan rekomendasi perbaikan yang dipresentasikan kepada klien. Durasi penilaian tipikal dapat bervariasi dari 2 hingga 6 minggu, tergantung pada ruang lingkup penilaian. Nah, selanjutnya ada penilaian. Pertama-tama ada profil perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan perbankan, asuransi, dan manajemen aset di lebih dari 50 negara dan mempekerjakan lebih dari 100.000 orang. Berbagai portofolio proyek kantor dan fungsi manajemen perubahan secara organisasi tersebar di fungsi TI. Sebuah proyek transformasi didirikan untuk menggabungkan arsitektur yang tersebar ini. Manajemen portofolio dan fungsi manajemen perubahan menjadi satu kantor CEO pusat. Kemudian ada pusat pengembangan lanjutan terlibat dalam penilaian. Yang pertama ada saluran pembayaran dan ada saluran front office. Kemudian ada fungsi arsitektur yang ikut serta dalam pembentukan kantor CEO, yaitu fungsi arsitektur TI dan fungsi arsitektur bisnis. Untuk fungsi arsitektur TI dan bisnis akan dijelaskan terlebih dahulu. Arsitektur TI yaitu membuat, memelihara, dan mewujudkan arsitektur domain bisnis dan aplikasi.
Kemudian menciptakan dan memelihara prinsip-prinsip layanan untuk pengembangan dan integrasi aplikasi, dan mengawasi proyek yang sesuai dengan prinsip dan arsitektur yang mereka buat. Selanjutnya untuk arsitektur bisnis, yaitu menciptakan, memelihara, mewujudkan, dan memberi saran tentang model proses bisnis untuk proyek yang dijalankan, memasok proyek dengan pengetahuan tentang standarisasi proses bisnis dan alat pendukung, serta mengawasi proyek agar sesuai dengan arsitektur yang dibuatnya. Kemudian ada data penilaian. Fungsi arsitektur TI. Pada topik kesadaran arsitektur departemen ini telah membentuk visi yang jelas tentang arsitektur berorientasi layanan. Namun ide tentang bagaimana meningkatkan dukungan organisasi untuk visi arsitekturnya kurang maju. Dalam mewujudkan arsitektur aplikasi dan infrastruktur yang telah dibuatnya, masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, departemen ini tidak memiliki tingkat kematangan arsitektur yang tinggi. Departemen ini fokus untuk pada arsitektur aplikasi dan infrastruktur, sehingga menekankan pada aspek arsitektur TI. Namun, membuat arsitektur enterprise-nya, fungsi arsitektur TI belum berkonsultasi dengan fungsi arsitektur bisnis untuk membuat domain bisnis. Selanjutnya, departemen kedua cukup visioner dalam hal arsitektur proses bisnis. Departemen ini terorganisir dengan baik dan memiliki deskripsi proses arsitektur yang jelas. Dalam hal kemampuannya untuk memperhatikan ide-idenya, departemen ini mengalami kesulitan dalam memastikan kepatuhan proyek dengan arsitektur proses bisnis yang dibuatnya. Departemen ini berfokus pada arsitektur proses bisnis sehingga menekankan pada aspek bisnis tertentu. Ada sedikit kerjasama antara fungsi arsitektur bisnis dan fungsi arsitektur lainnya dalam fungsi TI. Selanjutnya, saluran pembayaran dan pengembangan. Departemen ketiga sebagai mengikuti visi fungsi arsitektur TI. Visi arsitektur, strategi, dan kebijakan departemen yang khusus belum ditulis secara jelas dan formal, sehingga membuat hal tersebut dapat diinterpretasikan secara bebas dan membuat arsitektur menjadi aktivitas yang cukup non-komital dalam departemen ini. Arsitek proyek dalam departemen ini memiliki peran penting dengan menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama fase pengambilan proyek. Namun, selama pelaksanaan proyek, arsitek proyek mengalami kesulitan untuk menegakkan bahwa proyek dilakukan sesuai dengan arsitektur proyek yang dibuat dan menerapkan arsitektur perusahaan dan prinsip layanan. Departemen ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan bisnis sebanyak mungkin, menghasilkan fokus yang berorientasi bisnis. Kemudian masih pada saluran pembayaran dan pengembangan, ada departemen terakhir. Departemen terakhir ini juga mengikuti visi fungsi arsitektur TI. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu arsitektur. Namun demikian, tidak memiliki visi yang jelas tentang bagaimana arsitektur dapat membantu dan meningkatkan pelaksanaan proyek TI di dalam departemen. Arsitektur proyek dan anggota tim lainnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip layanan yang disediakan oleh fungsi arsitektur TI. Juga sikap terhadap arsitektur perusahaan dalam departemen ini cukup negatif. Sebagian karena hasil positif yang diciptakan dengan arsitektur tidak dikomunikasikan dengan baik. Serupa dengan pusat pengembangan lainnya, departemen ini melakukan proyek-proyek TI untuk klien dalam divisi bisnis perbankan retail. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi penilaian. Kesimpulan penilaian, secara keseluruhan organisasi dinilai memiliki visi arsitektur yang baik dan cukup matang dalam menciptakan arsitektur enterprise yang berkualitas. Namun mereka mengalami kesulitan besar dalam memastikan bahwa proyek membuat arsitektur proyek yang konsisten dengan arsitektur perusahaan dan tetap berpegang pada arsitektur proyek itu sendiri. Selanjutnya ada rekomendasi penilaian. Yang pertama yaitu memperkenalkan struktur biaya yang jelas. Yang kedua, tingkat penerimaan arsitektur harus ditingkatkan. Yang ketiga, arsitektur harus menjadi kegiatan wajib dalam proyek. Dan yang terakhir adalah arsitektur juga harus diberikan gambaran fungsi, peran, dan amanat yang jelas. Selanjutnya ada diskusi. Observasi A mempertimbangkan berbagai perspektif penting dalam melakukan efektivitas arsitektur dengan penilaian yang benar. Dalam melakukan kematangan arsitektur, klien sangat menghargai wawasan tentang efektivitas arsitektur dari berbagai perspektif. Penilaian hasil dari 3 perspektif yang berbeda memungkinkan untuk menciptakan roadmap untuk memperbaikan dengan arah yang jelas. Misalnya, semua organisasi mungkin memiliki tingkat arsitektur kematangan yang tinggi, tapi mungkin juga memiliki sedikit fokus dengan arsitektur. Keselarasan antara bisnis dan TI dalam fungsi arsitektur mungkin tidak ada. Dengan Naomi, hasil penilaian dengan jelas divisualisasikan. Namun, mengidentifikasi dan memvisualisasikan kesenjangan antara bisnis dan fungsi arsitektur TI
tidak akan mungkin dilakukan dengan penilaian model yang sudah ada karena mereka hanya fokus pada satu variabel. Observasi B, perbedaan antara arsitektur kesadaran dan kematangan arsitektur sangat penting dalam menentukan efektivitas arsitektur yang benar. Naomi membuat perbedaan yang jelas antara tingkat pemikiran arsitektur, kesadaran, dan tingkat kematangan mempraktekkan arsitektur. Dengan melakukan ini, Naomi telah perhatian untuk aspek penting dari efektivitas arsitektur, model kematangan arsitektur lain yang ada gagal untuk mengatasi hal ini. Misalnya, pemilik bisnis proyek TI mungkin memperhatikan bahwa proyek memiliki fase startup yang lebih lama karena ekstra aktivitas yang harus dilakukan. Milik bisnis yang sama yakin dengan IT yang baru dibuat arsitektur adalah hal yang baik beberapa bulan yang lalu. Namun sekarang milik bisnis secara pribadi terpengaruh oleh arsitektur tersebut karena mengancam untuk menghasilkan biaya dan kelebihan dalam waktu proyek. Jadi selama itu melibatkan tujuan umum dan tujuan bisnis jangka panjang, arsitektur adalah hal yang baik. Tapi meskipun begitu, menjadi konkret dan mulai mempengaruhi individu dan resistensi mulai meningkat. Observasi C mewakili hasil penilaian menggunakan model visualisasi yang menyediakan karakterisasi fungsi arsitektur yang terlibat dalam penilaian, memberikan wawasan konstruktif dalam efektivitas arsitektur. Naomi menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk mewakili hasil penilaian. Fungsi arsitektur dalam model visualisasi menggabungkan berbagai perspektif berdasarkan model penilaian yang divalidasi dengan baik, yang juga menggabungkan ketergantungan antara berbagai variabel. Berdasarkan pengalaman, hasil penilaian khusus yang lebih baik berdasarkan saran khusus klien untuk perbaikan dapat dibuat. Semua model penilaian arsitektur yang ada menetapkan kematangan umum yang telah ditentukan sebelumnya atau tingkat keselarasan dengan organisasi yang dinilai dalam hal yang sama sebagai CMMI. Level ini masing-masing memiliki satu set karakteristik umum yang tidak selalu mencerminkan organisasi tertentu untuk dinilai. Oleh karena itu, mewakili hasil penilaian sedemikian rupa juga tidak memungkinkan untuk membuat saran yang disesuaikan untuk perbaikan. Selanjutnya. Pelajaran 1, ada perbedaan dalam menentukan tingkat kesadaran arsitektur, kematangan dan keselarasan dari fungsi arsitektur dan departemen. Dalam memposisikan fungsi arsitektur yang terlibat dalam model visualisasi, terdapat ketidakjelasan tentang apakah itu melibatkan arsitektur fungsi atau bagian lain dari organisasi yang dipengaruhi oleh arsitektur. Misalnya dengan arsitektur kesadaran dapat dengan jelas bahas fungsi arsitektur kesadaran. Namun, ketika melibatkan kematangan arsitektur, secara implisit memposisikan fungsi arsitektur berdasarkan tingkat di mana arsitektur ditempatkan dalam praktik oleh departemen yang melakukan proyek pengembangan perangkat lunak. Perbaikan menentukan perbedaan yang lebih jelas antara fungsi arsitektur dan organisasi yang terpengaruh dalam Naomi. Fungsi arsitektur bertanggung jawab untuk membuat, memelihara, dan mengomunikasikan arsitektur. Selanjutnya. Perbaikan, misalnya dalam penilaian bagian 3, Departemen 1 adalah fungsi arsitektur TI yang menciptakan arsitektur TI perusahaan yang terdiri dari beberapa domain arsitektur TI. Berikut ini satu atau lebih arsitektur TI, domain spesifik menyediakan struktur dan prinsip yang tumpang tindih untuk tim pengembangan perangkat lunak dalam Departemen 3 dan 4 yang melakukan proyek TI. Mereka bergantung pada perusahaan dan domain arsitektur TI dalam menciptakan arsitektur proyek mereka. Oleh karena itu, mereka dipengaruhi oleh Departemen 1 melalui keputusan arsitekturnya dan cara kerja baru yang mereka tuntut. Maka akan menggunakan 3 variabel penilaian kunci yang sama untuk menilai organisasi yang terpengaruh, namun kami akan menentukan mereka agar sesuai dengan perspektifnya yang menyimpang tentang arsitektur, yang menjadi subjek dari arsitektur dan menciptakan fungsi arsitektur. Pelajaran 2, sikap terhadap arsitektur perusahaan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjadi efektif dengan arsitektur perusahaan.
Penerimaan arsitektur merupakan variabel penting dalam menentukan dukungan organisasi untuk arsitektur yang dibahas dalam Naomi. Namun, sikap terhadap arsitektur merupakan faktor penting dalam mewujudkan penerimaan tersebut. Next. Perbaikan. Menyertakan sikap terhadap arsitektur sebagai variabel yang menjelaskan arsitektur kesadaran akan organisasi yang terkena dampak dalam penilaian model. Variabel ini tentang sikap yang terpengaruh oleh organisasi terhadap ide dan tindakan dari fungsi arsitektur. Sikap organisasi yang terpengaruh oleh hal ini tergantung tentang bagaimana fungsi arsitektur beroperasi. Pelajaran 3, menyelaraskan arsitektur TI dan bisnis tidak harus selalu menjadi target titik fungsi arsitektur. Keselarasan fungsi arsitektur tergantung pada tujuan arsitektur perusahaan. Misalnya, jika tujuan organisasi dengan arsitektur adalah untuk mengurangi kompleksitas TI dan tidak memiliki keinginan untuk mengubah bisnis, maka fokusnya hanya pada arsitektur TI. Dalam hal ini, kematangan arsitektur TI. Selanjutnya. Perbaikan, menghapus area yang disorot pada model visualisasi dan mengubah perspektif penyelesaian arsitektur menjadi fokus arsitektur. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Naomi tidak akan menyindir bahwa setiap organisasi harus berusaha untuk keselarasan. Pendekatan kami akan menekankan bahwa fokus dari arsitektur fungsi harus sesuai dengan tujuan organisasi dengan arsitektur perusahaan. Catatan penutup. Umpan balik yang diterima atas penilaian dari organisasi klien perusahaan jasa keuangan global sangat positif. Penilaian ini memberi kami wawasan instruktif dalam situasi kami saat ini, yaitu segera diterapkan dalam proses pembuatan pusat fungsi arsitektur yang kita jalani saat ini. Hasil penilaian memicu diskusi konstruktif selama sesi umpan balik, namun ada beberapa umpan balik dan masalah yang dapat diatasi dengan menyesuaikan dan meningkatkan pendekatan. Penyesuaian ini cukup mudah dibuat dan tetap menjaga struktur dasar Naomi. Pekerjaan di masa depan melibatkan pengembangan kuesioner standar berdasarkan Naomi. Peneliti akan memvalidasi apakah versi pertama dari kuesioner standar ini mengukur variabel dalam model dengan benar menggunakan penilaian dengan himpunan data yang kecil. Peneliti akan menyesuaikan versi pertama kuesioner ini jika diperlukan. Setelah itu kita akan validasi Naomi menggunakan kumpulan data yang lebih luas. Terakhir, kita akan membuat benchmark sehingga organisasi klien dapat membandingkan berlatih dengan organisasi lain yang sebanding, misalnya pasar dengan ukuran yang sama dan negara asal yang sama. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.